Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan dan um, semangat ya, kemudahan langkah untuk membuka laptop, kemudian belajar pada sore hari ini. Mungkin agak mendung-mendung di tempat teman-teman semuanya, tapi semoga tidak kemudian semangatnya juga ikut mendung ya. Hari ini kita akan melanjutkan topik pada mata kuliah kimia untuk topik ke-11 tentang reaksi asam basa. Sebelum kita mulai pada pembahasannya, kita buka dulu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan silakan berdoa sebelum belajar. Berdoa, silakan. Berdoa dicukupkan. Oke, reaksi asam basa. Setelah pertemuan ini, nanti diharapkan teman-teman mahasiswa bisa kemudian memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip reaksi asam basa. Kemudian nanti apa yang kita bahas ya, kita akan merefresh lagi pemahaman kita tentang apa itu asam dan apa itu basa. Kemudian bagaimana reaksi netralisasi asam dan basa. Apa itu yang dimaksud dengan indikator dan apa fungsinya, bagaimana penggunaannya dalam analisis terkait asam basa, dan juga bagaimana prinsip analisis titrasi ya, ini titrimetri dan juga gravimetri. Nanti kita akan belajar tentang itu. Oke, kita mulai. Mungkin ini sudah sangat sering ya disampaikan apa itu asam dan basa, mungkin di pelajaran kimia dulu waktu SMP dan SMA gitu. Ada yang bisa membantu saya untuk refresh lagi gitu, apa sih asam dan apa itu basa? Silahkan, ada yang ingin menjawab? Halo? Bagaimana? Apa itu asam? Apa itu basa? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Eh, Kalau yang saya tahu, kalau misalkan asam, dia menghasilkan ion H+. Tapi Mm-mm. kalau misalkan basa, dia menghasilkan OH-, Bu. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali deh, Laila. Terima kasih. Ada yang ingin Baik, menambahkan Bu. yang lainnya? Apa itu yang dinamakan asam? Apa itu yang dinamakan basa? Ibu ingin menjawab, Ya, silakan deh, Desi. menambahkan tadi Mbak Laila Turahma, kalau asam itu pH-nya kurang dari 7, Mm-mm. sedangkan basa itu pH-nya lebih dari 7, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Dilihat dari derajat keasamannya ya, dari pH-nya. Oke, terima kasih Dede sih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Contohnya apa sih yang bisa kita temui gitu? Mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan, Dek. Siapa ini? Kalau bahasa sendiri itu contohnya misalnya pasta gigi itu, Bu. Oke, Sama sabun mandi, Bu. oke, itu yang basa. Yang asam contohnya? Kalau yang asam, lupa, Ibu. Oke, ada yang mau Maaf, Ibu. menambahkan contohnya yang asam apa? Jadi di siapa namanya? Dayu ya, yang Saya menambahkan yang izin basa. menjawab, Ibu. Oke, silakan, Dek. Untuk asam ada cuka dan lemon. Oke, cuka dan lemon. Oke, terima kasih Dek Ramadhania Sekar. Panggilannya siapa ini? Nia Sekar? Harum aja, Ibu. Oh, Arum. Ramadhania Sekar Arum ya. Oke.
Terima kasih tadi sudah disampaikan ya, semuanya tepat tadi tentang karakteristik asam dan basa ya. Jadi ya mungkin refresh lagi, mungkin dulu sudah pernah dipahami ya. Sebenarnya penjelasan tentang asam basa itu ada cukup banyak teorinya ya. Ini semuanya benar, ini saling melengkapi begitu. Tapi yang paling utama tadi ya yang disampaikan ini teorinya oleh Arrhenius itu yang tadi sudah dijelaskan sama siapa ya tadi ya, bahwa asam itu adalah zat kimia yang dia melepaskan ion H+ ya. Kalau yang basa dia melepaskan ion OH-. Gitu. Kemudian ada penjelasan yang lainnya ini oleh Lowry, kalau yang asam itu dia yang punya sifat dia sebagai donor proton, kalau basa dia sebagai penerima proton. Gitu. Kalau yang dari Lewis ini dia menjelaskan bahwa asam itu dia menerima pasangan elektron, sementara kalau basa dia mendonorkan pasangan elektron. Ini nanti ini juga salah satu beberapa karakteristik asam basa lainnya selain yang utama tadi, yang sifat utamanya dia melepaskan ion H+ dan satunya OH-. Tadi terkait proton dan elektron. Ya. Kemudian tadi ya kita sudah sebenarnya sangat sering mendengar istilah asam dan basa ini, terutama di pelajaran kimia ya, SMP maupun SMA. Nah sekarang kita belajar lagi nih asam basa gitu ya. Kuliah kenapa belajar lagi asam basa gitu ya, dulu sudah pernah gitu. Nah sekarang kita kemudian pemahamannya dikerucutkan kembali, diperdalam ya sesuai dengan keilmuan kita ya di bidang gizi. Jadi konsep asam basa di bidang gizi itu memang banyak sekali digunakan ya, bidang gizi dan kesehatan dan kedokteran itu. Contohnya ini kita perlu paham konsep asam basa ini ya, kita kaitkan dengan metabolisme tubuh ya. Jadi mungkin sudah pernah ini ya dijelaskan bahwa tubuh itu punya prinsip dia selalu menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Apapun itu aspeknya ya, termasuk aspek keseimbangan asam basa ini. Jadi kita perlu paham contohnya misalkan di darah ya, darah yang menjadi apa namanya yang paling banyak ya kita dia cairan darah ini dia pH normalnya berapa sih gitu kan, atau misalkan urin dia pH normalnya berapa sih gitu kan. Kemudian suatu saat nanti ketika nanti kita di bidang gizi itu ada namanya penilaian status gizi gitu ya, salah satunya adalah penilaian biokimia, indikator biokimia nanti bisa dilihat termasuk dari darah, dari urin dan yang lain-lain. Salah satu variabel yang bisa dilihat adalah tingkat keasamannya atau pH-nya gitu ya. Apakah pH-nya lebih tinggi dari normal ataukah pH-nya lebih rendah dari normal ya bersifatnya acidic. Nah, kita kemudian harus memahami kira-kira apa yang menyebabkan asam basa dalam tubuh kita tidak seimbang. Gitu kan. Kita perlu paham faktor-faktor resikonya apa gitu ya. Kemudian kita bisa setelah itu menentukan apa kemudian langkahnya istilahnya solusinya dari bidang gizi ya, istilahnya dia harus makan apa atau dia harus menghindari makanan atau minuman tertentu yang mana aja gitu ya. Nah, itu perlu kita pemahaman di sana ya. Jadi tidak berhenti sampai di pemahaman ya tadi asam itu dia melepaskan ion H+, basa dia melepaskan ion OH-. Contohnya tadi dijelaskan. Nah, itu contoh-contoh ketika kita belajar saat SMP dan SMA ya. Sekarang kita paham, kita sudah belajar lebih detail lagi tentang metabolisme tubuh ya. Nanti kita kaitkan juga itu asam basa itu juga terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, selain itu kita juga perlu memahami bahwa berbagai jenis makanan itu dia punya sifat apakah dia cenderung bersifat acidic atau asam ataukah dia bersifat alkalin atau bersifat basa gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Nah, tadi ini kaitannya dengan yang tadi kita kemudian perlu memahami saran diet yang seperti apa yang sesuai dengan kondisi seseorang gitu ya terkait dengan keseimbangan asam basanya. Jadi nanti perlu paham ya habis dari kuliah ini kemudian bisa mengidentifikasi itu contoh-contoh makanan yang dia termasuk asam itu yang mana. Tidak hanya dari sekedar rasanya ya. Ya, dia bersifat asam berarti dia punya karakter dia akan meningkatkan ion H+ di dalam cairan itu ya, termasuk di dalam cairan tubuh kita di dalam darah misalkan. Atau dia bersifat basa berarti dia punya kemampuan untuk meningkatkan ion OH- di dalam tubuh kita. Jadi konsepnya harus dipahami sampai sejauh itu.
Nah, kemudian penggunaannya juga misalkan di dunia kedokteran nih, obat-obatan misalkan kalau kita punya sakit mah ya contohnya ada peningkatan asam lambung di sana itu kan juga kondisi asidik ya, berarti ada peningkatan asam lambung yang berlebih, itu kan tidak normal ya berarti. Nah, kemudian harus ada netralisasi, misalnya harus dinetralkan asam yang berlebih tadi dengan mengkonsumsi obat yang dia bersifat basah. Ya mungkin kalau ada yang pernah mahnya kambuh gitu ya, itu kan obatnya ya seperti itu ya, rasanya seperti minum sabun atau seperti apa namanya, atau seperti mengunyah pasta gigi gitu ya, rasanya kan kayak kapur-kapur kayak gitu kan ya, itu dia bersifat basah. Tujuannya untuk menetralkan kenaikan asam yang berlebih pada lambung tadi. Contohnya nih kalau ini yang obat-obatan di gizi juga bisa, misalkan dia ada peningkatan asam lambung ini, kemudian jenis makanan apa yang harus dihindari ya. Jenis makanan yang dia asidik sifatnya harus dihindari. Sementara perlu ditingkatkan jenis-jenis makanan yang dia bersifat basah, dia sayur-sayuran hijau, gitu, buah-buahan yang tidak bersifat asidik seperti itu. Kemudian ini juga di dalam berbagai macam proses analisis kimia pangan dan juga analisis biokimia yang berkaitan di bidang kesehatan dan gizi, ini juga banyak digunakan ya prinsip asam basa ini. Contohnya misalkan saat analisis suatu zat gizi di dalam bahan makanan itu kita kan pakai berbagai macam reagen gitu ya. Kita pakai berbagai macam zat kimia yang ditambahkan, kemudian ada berbagai macam prosedur yang itu kemudian bisa merubah derajat keasaman larutan itu. Kemudian nanti kita akan perlu menggunakan reagen yang sesuai yang seperti apa. Nah, itu berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip asam basa pada reaksi analisis kimia pangan. Nah, selanjutnya ya ini tadi contohnya, ini tadi ya yang yang asam itu yang dia melepaskan H+, yang basa dia melepaskan OH- tadi. Kemudian ini karakteristik lainnya yang secara fisik ya, dia memberikan rasa asam, kemudian berubah kertas lakmus menjadi merah, dia bersifat korosif dan juga menghantarkan listrik. Kemudian asam juga ada yang asam kuat dan asam lemah. Keasamannya ya, kekuatan asamnya itu tergantung dari jumlah ion H+ yang dia lepaskan ke air. Kalau yang asam kuat ya berarti semua ion H+-nya itu dia lepaskan atau sepenuhnya terionisasi. Sementara kalau asam lemah ini dia tidak semua ion H+-nya itu dia lepaskan ke larutan atau tidak sepenuhnya terionisasi. Ini kalau contohnya asam kuat ini HCl, ini yang asam lemah asam sulfur dan yang lain-lainnya. Nah, kalau yang basa ini tadi dia cenderung memberikan rasanya pahit gitu ya. Kemudian licin di kulit, dia kalau kita uji pakai kertas lakmus dia berwarna biru, dan ya sama dengan asam dia juga sama-sama menghantarkan listrik. Sama dengan asam tadi, dia juga punya basa kuat dan basa lemah yang tergantung juga dari ionnya yang dihasilkan. Ini berarti ion OH-nya yang dihasilkan. Kalau misalnya basa kuat, ya berarti dia semua ion OH-nya dia lepaskan ke larutan. Contoh ini KOH dan NaOH. Kemudian basa lemah ini ketika tidak semua ion OH-nya itu dia lepaskan ke larutan. Contohnya natrium bikarbonat, amonium itu. Nah, ini kemudian teori konjugasi asam basa tadi yang dikatakan oleh Lowry terkait dengan proton. Kalau yang asam itu dia adalah donor proton, sementara yang basa adalah penerima proton. Nah, ini asam dan basa ini dia punya pasangan konjugasinya gitu ya. Itu yang seperti apa? Kalau asam terkonjugasi itu adalah basa yang telah menerima proton ya. Jadi asam terkonjugasi adalah basa yang telah menerima proton. Kalau misalkan basa terkonjugasi itu adalah asam yang telah melepaskan proton. Contohnya di sini ini reaksi HCl dengan air. Di sini HCl ini dia berpasangan dengan basa konjugasinya yang sudah melepaskan proton di sini.
dia kemudian menjadi asam basa konjugasi. Kemudian ini di sini basanya dia akan berpasangan dengan asam konjugasinya gitu ya. Jadi asam dan basa ini berpasangan gitu, punya pasangan konjugasi. Nah, ini yang kemudian dia nanti bisa berperan sebagai buffer istilahnya yang atau disebut dengan larutan penyangga yang kemudian punya fungsi sebagai penstabil pH gitu ya. Pasangan asam dan basa konjugasinya itu digunakan sebagai buffer. Nah, ini tadi yang teori Lewis, ini hanya penjelasan lebih detailnya saja. Tadi yang asam itu adalah yang menerima pasangan elektron, sementara basa itu yang dia mendonorkan pasangan elektron. Ini contohnya di sini ya, basanya ini dia ada amonia, kemudian ada boron trifluoride di sini sebagai asamnya. Ya, tadi ini basa, ini asam. Kemudian ini ya, yang dia basa ini kan dia punya pasangan elektron yang dia donorkan. Kemudian dibentuklah di sini ikatan kovalen koordinasi ya. Mungkin kemarin sudah sempat dijelaskan sekilas ya ikatan kovalen koordinasi. Kalau lupa nanti bisa dibuka-buka lagi. Ini yang kemudian pasangan elektronnya dia gunakan bersama-sama. Dan ini produk hasilnya ini adalah ini amonia boron trifluoride. Tentang teori Lewis. Kemudian tadi ya ini juga sudah disampaikan temannya tadi ya tentang pH ya. Jadi ukuran keasaman itu kita gunakan dengan pH ya indikatornya. Ya parameternya adalah menggunakan pH. pH itu sebenarnya panjangan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen gitu. pH, power of hydrogen atau potential of hydrogen itu adalah berapa sih banyaknya ion H+ dalam suatu larutan yang kemudian tadi dijadikan ukuran untuk menentukan derajat keasaman. Tadi ya, karena keasaman ini pakai ion H+ ya. Tadi sudah dijelaskan ini skalanya 1-14, kalau kurang dari 7 itu dia asam, lebih dari 7 dia basa. Nah, rumus perhitungan pH itu adalah seperti berikut ya. Seperti berikut ini tidak perlu untuk dihafalkan, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rumus perhitungan pH itu cukup panjang, dan ini sebenarnya agak panjang ya, turunan rumusnya itu agak panjang, nanti menggunakan konstanta dan segala macamnya itu. Hanya untuk mengilustrasikan saja, sebenarnya ukuran pH itu tidak kemudian misalkan larutan asam pH 2 kemudian dicampur dengan larutan basa pH 8 gitu ya, kemudian kalau dicampur jadi pH-nya pH rata-ratanya gitu, tidak ya. Jadi hitungannya lebih detail lagi seperti itu. Nah, ini tadi ya penjelasannya yang pH netral ini 7 di sini. Kalau semakin ke kiri ini maka dia bersifat acidic karena dia konsentrasi ion H+-nya semakin tinggi ya, jadi pH-nya semakin kecil. Sementara kalau semakin ke kanan dia pH-nya semakin tinggi karena derajat keasamannya yang ditunjukkan dengan banyaknya ion H+-nya ini semakin kecil, ya, semakin berkurang. Tuh, tadi ya ini yang netral, itu dia 7. Ini kalau misalnya asam dia kurang dari 7, kalau basa dia lebih dari 7. Ini saya rasa sudah sangat dipahami. Ini tadi yang disampaikan oleh temannya ya, mana produk-produk yang termasuk asam. Di sini tadi yang ada lemon dan cuka itu, ini asam kuat, ini HCl, ini apa namanya, baterai gitu ya, baterai. Kemudian tadi apa nih, berbagai macam sabun ya, sikat gigi. Ya kenapa kita perlu sikat gigi gitu ya, itu juga salah satu reaksi penetralan asam ya. Ini kalau misalkan kita makan dan segala macam itu kan kondisi di rongga mulut kita kan lebih cenderung acidic ya, dan apa namanya, situasi lingkungan acidic itu sangat digemari oleh berbagai macam bakteri. Oleh karena itu perlu kita sikat gigi itu, dibasahkan rongga mulut kita supaya tidak kemudian menjadi tempat aktivitas berbagai macam bakteri. Itu ya. Kemudian nah ini skala pH atau skala keasaman pada berbagai macam jenis bahan makanan. Saya rasa ini karena teman-teman sudah belajar tentang gizi, perlu sekali untuk memahami hal ini ya. Ini yang mungkin tambahannya gitu yang belum didapatkan dulu saat SMP dan SMA gitu, tentang asam basa. Jadi perlu tahu golongan bahan makanan mana yang dia termasuk acidic ya, kemudian golongan bahan makanan apa yang dia termasuk alkalin gitu.
Kalau yang air mineral biasa pada suhu ruang biasa dia bersifat netral gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya ini apa namanya? Carbonated water, soda, energy drinks, minuman-minuman bersoda itu dia punya keasaman yang cukup tinggi ya, pH-nya termasuk rendah dan dia bersifat acidic ya. Kemudian yang lain-lainnya ini termasuk sifatnya cenderung asam. Ini berbagai macam high processed food yang tinggi gula dan tinggi lemak ya. Di sini bisa kita lihat ada tadi termasuk minuman soda, kemudian di sini ada apa namanya fast food itu ya yang tinggi kandungan keju, kemudian ya minyak jenuh gitu ya. Nah itu nanti mungkin kalau misalkan lebih jelasnya di mata kuliah analisis zat gizi, kemudian kita bisa tahu ya kenapa itu berkaitan dengan keasaman itu berkaitan dengan maaf berkaitan dengan tingginya asam lemak bebas yang terkandung dalam bahan-bahan ini. Iya. Jadi tadi ya bahan-bahan ini yang dia punya kemampuan ketika masuk ke dalam tubuh kita itu dia kemudian meningkatkan ion H+ ya di dalam darah dan di dalam darah terutama di dalam darah, kemudian nanti tentunya itu kemudian mempengaruhi berbagai macam metabolisme apabila dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebih. Nah, sebaliknya ini kita perlu tahu juga kemudian golongan bahan-bahan makanan apa yang termasuk dia alkalin atau dia bersifatnya basa ya. Ini bisa kita lihat ya beda sekali ini sayur-sayuran dan buah-buahan terutama yang bersifat basah di sini, dan kemudian kenapa gitu ya ada anjuran makan yang sehat itu adalah makanan sayur dan buah karena mereka bersifat basah itu. Kenapa mereka bagus? Karena mereka yang mendekati dengan homeostasis pH di dalam tubuh kita ya. Kalau darah itu kan pH-nya sekitar 7,4, 7,5 sekitar itu ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian di usus itu dia juga absorpsinya tuh di suasana yang alkali. Nah, maka kemudian konsumsi makanan-makanan yang seperti inilah yang cocok ya dengan apa namanya nature of our body gitu ya, dengan kondisi natural, kondisi alamiah yang dipunya gitu oleh tubuh kita gitu. Nah, kalau yang ini kan proses food ya, ini ciptaan. Misalnya ini apa namanya manusia gitu yang bikin ini berbagai macam makanan olahan ini yang sebenarnya tidak cocok untuk tubuh kita sebagai makanan utama yang sering dikonsumsi. Ya, sekali-sekali boleh, tapi tidak berlebih. Itu nanti bisa silahkan dicari lebih detail ya. Ini saya carikan gambar yang paling sederhana, nanti bisa lebih detail lagi silahkan dipahami itu contoh-contohnya apa saja itu yang termasuk asam dan basa pada berbagai macam makanan. Nah, kemudian kalau yang air itu dia sifatnya asam atau basa gitu ya. Dia bisa bersifat sebagai keduanya, sebagai asam maupun sebagai basa ya. Atau dia sebutnya dia punya sifat amfoter. Ini tergantung kalau dia bereaksi dengan asam, maka juga habis itu dia bertindak sebagai asam. Kalau bereaksi dengan basa, maka dia bertindak sebagai basa. Ya. Jadi H2O ini kan kalau dipisahkan juga jadi H+ dan OH- ya. Jadi dia bisa berperan sebagai apa namanya asam maupun basa. Kemudian kita masuk ke reaksi netralisasi. Ya, reaksi netralisasi itu adalah ketika larutan yang bersifat asam dan bersifat basa ini kita campur dan kemudian mereka menghasilkan produk yang berupa air dan garam. NaCl ya, ini contohnya nih HCl dan NaOH ini menghasilkan H2O dan garam gitu NaCl. Ini contoh netralisasi. Nah, kemudian hasil pH-nya kalau asam dan basa dicampur tadi jadi berapa gitu ya. Tergantung tingkat keasaman dan tingkat basa, kekuatan asam dan basa dari setiap larutannya. Kalau sama-sama strong dan strong gitu ya, maka pH-nya jadi normal. Larutan jadinya. Kalau misalkan yang dicampur itu yang strong adalah asamnya, sementara basanya itu lemah, maka dia akan cenderung asam ya. Kan yang menang yang kuat ya, yang asamnya. Jadi dia cenderung akan
kurang dari 7. Sementara kalau asamnya itu lemah dan basanya itu kuat, ya yang menang itu adalah yang basanya sehingga pH-nya lebih dari 7. Nah, kalau sama-sama lemah dan lemah, nah ini apakah sama dengan yang tadi strong dan strong kemudian jadi pH 7? Nah, ini dilihat dulu dari konstantanya. Ini ada Ka dan Kb. Ka itu adalah acid dissociation constant atau Kb ini adalah base dissociation constant. Itu adalah ukuran kuantitatif untuk mengukur tadi ya kekuatan asam maupun kekuatan basa pada suatu larutan yang dilihat dari konsentrasi ionnya. Jadi kalau semakin tinggi konsentrasi H plusnya, maka dia angka Ka-nya juga semakin tinggi ya. Sebaliknya kalau yang basa juga kalau dia OH-nya semakin banyak konsentrasinya semakin tinggi di dalam larutan tersebut, maka dia angka Kb-nya konstantanya juga semakin tinggi. Nah, kemudian Ka dan Kb ini dibandingkan lebih besar mana. Kalau yang lebih besar adalah Ka-nya, maka dia cenderung bersifat acid ya. Kalau lebih besar Kb-nya, maka dia cenderung bersifat basa. Kalau sama ya berarti dia netral gitu ya. Ini kalau yang sama-sama lemah asam dan basanya. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih aplikasi reaksi netralisasi pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi aplikasinya yang pertama ini dia banyak sekali digunakan untuk prinsip dasar metode titrasi ya. Ini metode analisis kimia saya rasa dulu saat SMA sudah pernah dilakukan. Ini adalah salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi sebuah larutan ya, konsentrasi asam atau konsentrasi basa larutan dengan menentukan titik netralisasinya. Ya, nanti dengan metode titrasi kita akan bahas nanti. Kemudian aplikasi yang selanjutnya adalah wastewater treatment. Wastewater itu adalah limbah. Ya, jadi untuk pengelolaan limbah di sini menggunakan prinsip netralisasi. Kenapa harus dinetralisasi? Karena limbah itu pasti mengandung berbagai macam zat toksik ya. Dia limbah, dia tidak terpakai. Dia tidak terpakai itu karena dia sudah tidak mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat gitu ya. Mengandungnya adalah senyawa-senyawa yang kemungkinan itu menimbulkan dampak negatif gitu. Kalau misalkan tidak ditreatment dan langsung dibuang ke pembuangan limbah dan akhirnya berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, industrial waste atau limbah-limbah industri itu harus mengalami ya harus dilakukan treatment terlebih dahulu sebelum kemudian dibuang. Ya, treatmentnya ini juga menggunakan prinsip netralisasi tadi. Jadi biasanya yang toksik itu kan asam kuat gitu ya, dia bersifat korosif tadi atau berbagai macam senyawa kimia toksik lainnya dengan berbagai macam sifat gitu ya. Nah, itu kemudian harus dinetralisasi dulu ya dengan berbagai macam prosedur. Setelah dilakukan treatment itu pun kemudian harus dicek lagi ya, dicek lagi apakah benar-benar di dalam limbah itu sudah tidak lagi terkandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi lingkungan ya. Jadi seharusnya seperti itu ya, tidak kemudian langsung dibuang gitu. Jadi manajemen limbah ini sangat penting. Kemudian ini untuk sintesis nanomaterial ini pada berbagai macam industri yang berkaitan dengan penggunaan logam di sini. Kemudian di sini ini ya sistem pencernaan ini sangat berkaitan dengan kita. Tadi sudah saya jelaskan sekilas bahwa absorpsi atau penyerapan zat gizi di usus itu terjadi dalam suasana yang alkali atau suasana yang basah. Ya, oleh karena itu kalau misalkan karena kita banyak konsumsi berbagai macam makanan yang dia cenderung acidic, kemudian kita sangat sedikit konsumsi yang bersifat basah gitu ya, dengan sayur dan buah-buahan itu sangat kurang, maka kemudian bisa sampai dia nantinya secara perlahan-lahan metabolisme penyerapan zat gizi oleh usus ini pun juga kemungkinan tidak optimal seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah untuk mengontrol keasaman tanah gitu ya. Ini berkaitan dengan optimal plant growth. Jadi pertumbuhan tanaman yang optimal itu. Misalkan kita mau menanam komoditi pangan ya, berbagai macam produk-produk pangan gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan segala macam produk pangan gitu. Kita harus tahu dia itu tanaman itu optimal di pH berapa
Nah, apakah pH yang dimiliki di tanah itu sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan? Gitu ya. Banyak ya sebenarnya penilaian gizi tanah, istilahnya gizi tanah untuk pertumbuhan tanaman ini. Nah, salah satunya adalah dari pH-nya. Bisa jadi kemudian nanti dikaitkan dengan misalkan di situ ternyata dekat dengan apa namanya tempat pembuangan limbah gitu ya. Dia pembuangannya ini kemudian terserap gitu di tanah yang di sekitarnya gitu. Kemudian di situ kalau dicek di tanahnya itu pH-nya kok sangat tinggi ya. Kemudian makanya dia tuh nggak subur, nggak bisa ditumbuhin apa-apa gitu ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi evaluasi dan kemudian ditentukan harus seperti apa langkah penyelesaiannya. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas ini tentang buffer. Buffer adalah larutan penyangga yang menjaga pH tetap stabil saat terjadi penambahan asam basa. Ya, contohnya dalam berbagai macam analisis kimia tadi karena ada penambahan reagen itu kan ada kemungkinan pH-nya berubah ya. Nah, supaya pH-nya itu tetap pada kondisi yang semula, kita tambahkan si buffer ini. Yang buffer ini yang dibuat dari campuran asam dan basa konjugatnya tadi ya yang saya bahas. Ini pasangan ini dia punya fungsi sebagai buffer atau basa dan asam konjugatnya, pokoknya pasangannya gitu. Contohnya ini adalah larutan buffer yang dibuat dari asam asetat dan natrium asetat. Ya, ini asam dan basa konjugatnya atau amonia ini dan amonium klorida dan basa dan asam konjugatnya. Gitu. Ini yang kemudian bisa digunakan sebagai larutan penyangga atau buffer. Berikutnya indikator. Apa itu indikator dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dulu waktu SMA pernah ya melakukan titrasi dengan indikator PP gitu ya. PP indikator PP itu apa sih? Phenolphthalein. Nah, indikator itu sebenarnya prinsipnya adalah dia merupakan larutan organik yang dia punya kemampuan berubah warna pada rentang pH tertentu. Ya, nah kemampuan dia berubah warna pada rentang pH tertentu tersebut yang kita manfaatkan untuk menentukan titik akhir pada metode analisis dengan titrasi ini tadi ya. Yang kemudian selanjutnya itu bisa menjadi langkah kita untuk menentukan konsentrasi asam atau basa larutan. Gitu ya. Jadi indikator itu adalah larutan organik, dia punya kemampuan berubah warna pada range pH tertentu. Dan setiap indikator dia itu punya perubahan warnanya itu bisa berbeda-beda. Misalkan contohnya kalau yang PP yang paling sering digunakan oleh kita itu yang dia dari yang colorless atau yang bening itu berubah menjadi pink gitu pada range pH tertentu. Atau yang lainnya ini methyl orange ini dari merah menjadi kuning. Ada thymol blue dari magenta pink gelap itu menjadi biru katanya. Ada berbagai macam dia perubahan warnanya dan mereka berubah di pH yang mana itu berbeda-beda ya. Ini contohnya ya, ini contoh penggunaan indikator dalam analisis titrasi ya. Mungkin ini untuk merefresh lagi ya dulu yang pernah dikerjakan waktu SMA. Ini contoh yang digunakan di sini sebagai analit ya. Analit itu adalah senyawa yang akan kita analisis. Ini analitnya adalah asam oksalat, contohnya di sini ya, asam di sini. Indikator yang digunakan adalah PP atau phenolphthalein itu. Jadi di sini awalnya siapa itu asam oksalat itu kan belum berwarna ya. Asam oksalat yang sudah ditambahkan PP ini dia masih berwarna jernih. Kemudian ini kan nanti di buretnya ini alatnya namanya buret ini kita isi dengan titran ya. Titran adalah zat yang ditambahkan untuk mentitrasi. Ini dia menggunakan basa di sini KMNO4. Nah, kemudian nanti kan kita mulai diteteskan perlahan-lahan ya. Mulai diteteskan, ini kemudian nanti akan mulai muncul perubahan warna. Kalau perubahan warnanya sudah stabil, ya perubahan sudah stabil, sudah permanen gitu, itu yang kemudian kita sebut sebagai titik akhir nanti endpoint. Nah, itu kemudian titrasi kita hentikan dan nanti volume awal dari si titran ini sampai volume akhirnya berapa ya ketika sudah kita hentikan. Nanti selisihnya itu yang kemudian akan kita hitung untuk menentukan berapa konsentrasi si larutan asam oksalat ini gitu ya.
Tadi dengan indikator perubahan warna. Kalau perubahan warnanya sudah stabil ya, si PP ini sudah muncul warna pinknya dan itu dia tidak berubah lagi warna pinknya ke bening gitu ya, maka dia titrasinya kita akhiri. Nah, ini ada berbagai macam jenis indikator dan kita bisa lihat mereka bisa bereaksi pada range pH yang mana dan kita menentukan pakai indikator yang mana itu dengan menentukan apa namanya expected apa namanya equivalent value ya, mungkin nanti habis ini kita jelaskan apa namanya titik ekivalen yang akan terjadi itu diperkirakan pada pH berapa ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita jelaskan dulu ya titik akhir titrasi tadi atau endpoint dan juga titik keseimbangan atau yang titik ekivalen tadi ya. Titik akhir titrasi atau endpoint adalah titik ketika indikator telah mengalami perubahan warna dan perubahan warna ini secara permanen ya, secara tetap. Ini sorry tulisannya kayak cacing ya. Kemudian kalau yang ekivalen ini adalah ketika reaksi asam basa telah terjadi sepenuhnya atau analit telah bereaksi sepenuhnya terhadap titran gitu. Biasanya titik ekivalen itu lebih dulu daripada titik akhir ya. Nanti kita akan lihat ilustrasinya. Nah, tadi selanjutnya tadi tentang titik akhir dan titik ekivalen. Selanjutnya kita akan bahas tentang kurva titrasi. Ini yang kemudian bisa menjadi alat bantu juga untuk kita kemudian mengestimasi indikator mana yang tepat untuk digunakan ya. Kurvanya ini untuk menunjukkan pH larutan analit ya. Jadi pH dari larutan yang kita uji itu terhadap volume titran ya, volume titran tadi yang ditambahkan yang ditetes-teteskan tadi ya, sampai kemudian dia mencapai nanti kita bisa membaca titik ekivalennya di berapa gitu. Nah, ini secara prinsipnya kalau misalkan ada titrasi asam kuat ya, asam kuat dititrasi oleh basa kuat ya. Jadi yang sebagai analitnya adalah asam kuat, di sini contohnya HCl, dititrasi dengan basa kuat juga, di sini adalah NaOH, maka expected kurva titrasinya adalah seperti ini ya. Jadi ini kondisinya ya, dia kan tadi ketika titrannya belum ditambahkan, dia kan pH-nya masih 2 ya, ini sebagai asam kuat. Kemudian secara perlahan-lahan nanti dia akan mengalami perubahan pH secara drastis ya. Nanti maka kurvanya akan berbentuk seperti ini, ada peningkatan yang tajam ya, tajam secara drastis ini dari yang sekitar 3 ini kemudian menjadi 10 sekian ini ya. Ini kemudian nanti dia landai gitu, naik dan landai. Nah, di titik tengah-tengah pada garis peningkatan yang tajam ini, itulah titik ekivalen. Ya, disinilah titik ketika reaksi asam basa itu sudah tuntas ya, sudah sepenuhnya terjadi gitu. Nah, tadi ya kenapa saya katakan ini kemudian bisa digunakan untuk menentukan indikator mana yang diperoleh gitu ya. Kita memilih indikator, itu kan kita harus memilih indikator yang bisa memunculkan perubahan warna pada range pH itu kan. Nah, ini kita lihat titik ekivalennya ini ada di pH berapa? Misalnya antara pH 7 ya, jadi pH-nya 7. Nah, tadi kita lihat, ini saya kembalikan lagi ya, apa namanya, yang bisa berubah warna pada pH 7 itu mana saja? Ini sebenarnya selain 7, coba kita lihat lagi. Ini ya, mulai dari sini. Ya, dia mulai ada perubahan warna di sini. Itu dari 4 ke berapa ini? 7, kemudian udah sampai 10 ini ya. 10, 11. Nah, maka bisa menggunakan indikator mana saja gitu. Contohnya ini PP itu sampai dia bisa membaca pada pH di 8 sampai 10 gitu. Kemudian ada methyl orange. Di sini dia pH-nya dia bisa membaca di misalnya 4 sampai 6. Nah, kita mau pilih yang mana itu tergantung tadi dia titik ekivalennya pada range pH yang berapa. Itu yang tadi titrasi
asam kuat dengan basa kuat. Ya tadi ya, kemudian ini kan misalnya titik ekuivalennya di sini, maka dia tadi volume titrannya yang dibutuhkan untuk kemudian sampai di titik ekivalen itu tuh berapa? Di sini adalah contohnya 50 mili. Kemudian kalau ini asam lemah dengan basa kuat ya, titik ekivalennya di sini. Ya, berarti nanti kita bisa juga menentukan indikatornya mana. Ini mungkin nanti bisa dicek lagi ya, ini bisa saja saya nulisnya agak keliru, nanti dicek apakah betul indikator yang sesuai ini ataukah ada lagi ya. Jadi bisa jadi pilihannya tidak hanya satu, bisa dua atau tiga yang sesuai itu di range pH yang ini. Nanti coba dicek. Itu. Kemudian ini ilustrasi untuk yang asam kuat dititerasi dengan basa lemah ya. Titik ekivalennya di sini di pada range pH di bawah 6 dan nanti bisa ditentukan mana gitu indikator yang tepat. Jadi, coba dicek ini sudah tepat atau belum ya yang saya tulis di sini. Nah, ini tadi yang contoh-contoh yang sebelumnya ini semuanya asam ya yang dititerasi nih. Contoh kalau misalkan contohnya itu adalah ya yang di sini itu basa, yang di sini asam ya. Jadi misalkan dibalik gitu. Misalkan dibalik yang di sini yang basanya, yang di sini asamnya, maka ya kurvanya juga bentuknya akan berkebalikan ya. Jadi misalkan seperti ini, kemudian dia akan ya gitu ya turun ke bawah gitu. Ini kalau ini naik ini maka turun ya. Kan dari yang mulanya basa kemudian menjadi asam gitu ya. Itu. Kalau misalkan titrasinya itu antara lemah dan lemah, ini kurvanya seperti ini bentuknya. Jadi dia melandai gitu, tidak ada titik yang tajam ya, tidak ada peningkatan yang tajam itu tadi, sehingga sebenarnya penentuan titik ekivalennya menjadi lebih susah gitu. Karena kalau yang tadi kan lebih mudah ya kita menentukan mana, kemudian di yang titik tengahnya apa namanya pada apa namanya kenaikan yang tajam tadi ini. Karena ini sangat landai, kita sangat susah menentukan mana titik ekivalen yang tepat gitu. Oleh karena itu, titrasi lemah dan lemah ini tidak disarankan biasanya, karena kemudian interpretasinya pun juga akan semakin susah, dan kita untuk menentukan kapan itu titrasi harus berakhir pun juga akan lebih susah. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah prinsip analisis titrimetri dan gravimetri. Ya, ini tadi ya titrasi ya, titrimetri itu adalah titrasi, ini tadi ya pakai alatnya buret dan tabung atau labu Erlenmeyer ini, yang di sini dia berisi analit atau senyawa yang akan kita analisis. Kita tahu volumenya tapi belum tahu konsentrasinya, dan konsentrasinya itu yang akan kita cari ya. Nah, kalau yang di buret ini ya alatnya yang tabung panjang ini yang ada kerannya ini, kita isi dengan titran namanya, kita sudah tahu baik itu konsentrasinya maupun volumenya. Yang nanti apa namanya jumlah apa namanya atau volume titran yang kemudian diteteskan di sini itu yang akan kita jadikan kita masukkan ke rumusnya. Oh, tadi ini prinsip titrasi ya, analisis kimia kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan analit dengan menambahkan substansi lain atau kita sebut dengan titran agar bereaksi hingga mencapai titik ekivalen. Ada berbagai macam jenis titrasi, ada yang penetralan, pengendapan, pembentukan senyawa kompleks, dan juga titrasi redox. Kalau yang penetralan, ya dia menggunakan prinsip netralisasi asam basa yang biasa, atau kita sebut asidimetri biasanya. Kemudian kalau yang pengendapan, ya seperti dengan namanya itu tidak hanya dengan apa namanya perubahan warna indikatornya, tapi sampai nanti dia ke pembentukan endapan. Kemudian itu terutama pada substansi-substansi yang insoluble ya, yang tidak larut. Kemudian ada complexometric titration ya, atau pembentukan atau titrasi dengan pembentukan senyawa kompleks. Di sini biasanya digunakan untuk mendeteksi campuran dari berbagai ion logam ya, berbagai ion logam pada sebuah larutan. Kemudian ada titrasi redox ini dengan prinsip ya, kita melihat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang terjadi antara larutan dan titrannya gitu ya. Itu biasanya juga untuk melihat pada berbagai macam ion logam gitu.
nanti mungkin bisa dibaca-baca lebih lanjut ya terkait jenis-jenis titrasi ini. Ini tadi prosedurnya ya, saya rasa ini sudah sangat dipahami. Mungkin saat SMA sudah pernah melakukan, semoga ya sebelum pandemi. Ini ya ini apa namanya larutan yang akan kita uji konsentrasinya berapa kita belum tahu, kita ambil pada volume tertentu, kemudian tadi kita pindahkan ke lampu Erlenmeyer-nya, kemudian di buretnya ini kita isi dengan titran ya, titran yang akan digunakan, kita catat volumenya ini berapa ya, volume awal kita catat. Kemudian di larutan yang kita uji tadi kita tambahkan dengan indikator ya, contohnya misalkan kita pakai PP. Nah, kemudian setelah itu kita teteskan perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit si titran tadi yang digunakan ya, sampai kemudian ini until indicator change color, sampai indikatornya berubah warna dan secara tetap secara tetap perubahan warna itu dihasilkan. Jadi permanen. Nih, kemudian titrasinya dihentikan. Kemudian dibaca tadi di buretnya volume akhirnya berapa, ya. Volume akhirnya berapa. Nah, selanjutnya setelah itu bagaimana, ya? Setelah itu kita hitunglah, ya. Kita hitung ini perhitungan hasil titrasi ini dengan rumus sebagai berikut, ya. Mungkin kalau di SMA istilahnya M1 V1 sama dengan M2 V2 gitu ya. Jadi itu prinsipnya sama saja. Ini adalah yang satu molaritas dan volumenya yang asam, yang satunya ada molaritas dan volumenya yang basah gitu. Dan nanti kita harus paham ya yang kita cari yang mana, datanya yang ada, informasi yang ada itu yang mana. Nah, berikut ini latihan menghitung ya. Mari kita latihan menghitung. Ada contoh soalnya, ini kita ingin mengetahui konsentrasi sebuah larutan asam kuat, yaitu HCl, yang kita sudah ada volumenya ini 20 mili, dititrasi dengan basa kuat NaOH dengan konsentrasi 0,1. Ya, kemudian diperolehlah hasilnya sebagai berikut ya. Dia ada 3 kali percobaan. Ini semuanya volume HCl-nya sama 20 mili. Kemudian untuk volumenya NaOH yang digunakan untuk proses titrasi ini ada apa namanya? Ada catatannya ya di sini ada volume awal dan volume akhir di sini yang kemudian selisihnya itu kita catat sebagai volume NaOH yang diperlukan ya untuk kemudian mentitrasi HCl tadi ya. Ini nanti di rata-rata. Ya, ini di rata-rata, ya dijumlahkan dan di rata-rata. Nah, jadi kemudian pertanyaannya tadi ya, hitung konsentrasi HCl berapa itu ya. Terlebih dahulu kita identifikasi informasi saja apa yang punya ya. Di sini ada volume HCl ya, berarti volume asamnya gitu kan, volume asamnya berapa? Udah 20 mili, kemudian ada molaritas basanya 0,1, kemudian volume rata-ratanya ini tadi ini kalau di rata-rata 11,62. Nah, PR kita adalah kemudian tadi menghitung konsentrasi HCl dengan rumus titrasi ini ya. Silahkan dihitung, silahkan dimasukkan kalkulator, kemudian bisa disampaikan berapa dapatnya gitu ya. Mungkin bisa 2 menit, 1 menit, 2 menit, ya. Cepet aja nih dimasukkan. Silakan kalau sudah ketemu bisa disampaikan. Ya, mungkin SMA sudah pernah kita mengulangi sedikit menghitung hasil titrasi. Dia sudah ketemu? Berapakah hasilnya? Hello.
Belum. Ini masih ada di sini kan ya? Karena nggak ada yang on cam ini. Masih, Bu. Oke, masih. Sudah, coba dihitung, Dek. Berapakah konsentrasi HCl yang diperoleh dari perhitungan? Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Bagaimana? Coba saya panggil ya, biar kenal. D. Siapa ya enaknya? Cap, cip, cup, cap, cip, cup. Nggak ada yang on cam sih ini. D. Nida, ada tidak D. Nida? Oh, tidak ada. Yang lainnya? Sudah pernah belum ya menghitung ini? Saya rasa sudah pernah kan ya? Oh, ada di chat. Berapa? Oh, mic-nya error. Berapa deh dihitung hasilnya ketemu nggak? Laila? Laila, apakah sudah Iya, dihitung? Bu. Coba Sebentar, dihitung. Bu. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Iya, Bu. Iya, iya, Hitung, Bu. Ntar ya, Bu. dihitungnya nggak usah manual ya, pakai kalkulator aja. Oh, iya, Bu. Itu yang M asamnya belum diketahui kan, Bu? Iya, itu yang ditanyakan. Ya, oke, Bu. Oke. Yang lainnya? Masa kalah sama kelas sebelumnya cepet loh. Ya, ini kan tinggal dimasukkan di kalkulator. Ini kelas juga, kelas C ya. Kelas C ini PJ-nya siapa ini ya? Yang biasanya menghubungi saya tuh. PJ Kimia, Ibnu Bu, ya? Ibu hasilnya Oh, berapa hasilnya? 0,0825, Kak, Bu. 0,05825. Ini ada 25. 0,0581. Oke, diterima jawabannya. Ada lagi mungkin yang berbeda? 0,172, Bu. 0,172. Siapa yang tadi yang menjawab 0,172? Ibnu Abbas, Bu. Oh, Ibnu. Oke, mungkin Ibnu bisa dijelaskan nggak tadi proses perhitungannya seperti apa? Saya hitungnya kan massa asam Molaritas, kali deh. nilai Molaritas. asam. Iya, Bu, ya. Sorry. Heeh. Molaritas kali Heeh. volume asam sama dengan Heeh. molaritas basa kali volume basa. Heeh, terus? 0,1 dikali 20 sama dengan molaritas basa kali 11,62. Oke, terus? 0,1 kali 20 dibagi 11,62
sama dengan molaritas basa. Hasilnya 0,172, Bu. Oke, 0,172 itu dari Ibnu. Yang jawabannya berbeda ini perwakilan silahkan siapa yang ingin menjelaskan perhitungannya bedanya di mana? Nih, siapa tadi ya yang berbicara langsung tadi? Saya, Bu. Iya, Tadi. silahkan, Dek. Kalau saya kayak gini, Bu. Kan yang molaritas asam dikali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Terus yang M asam dilewatin langsung 20, volume asam kan 20, Bu. Jadi langsung 20 sama dengan 0,1 dikali 11,65. Habis itu 20 sama dengan 1,165, terus 1,165 dibagi 20. Kayak gitu, Bu. Hasilnya berapa tadi? 0, antar, Bu. Aduh. 0,05825, Bu. 0,05825. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi dari Dek Laila, Fadilah atau Nida? Perhitungannya benar seperti itu? Sudah samakah? Ini kan mirip ya, 0,0582, Iya, Bu, mirip, Bu, sama. sama gitu ya. Oke. Tadi yang disampaikan Dek Laila gitu ya, hasilnya sih sudah benar ya, tapi coba kita lihat ya prosesnya. Nah, kalau yang di Ibnu tadi ya ini seperti yang kasus yang sebelumnya juga gitu ya, ada yang menjawabnya 1 sekian gitu. Apa namanya? Itu biasanya adalah kurang telitinya di kemudian dalam memasukkan hitungan ya, memasukkan angka-angka ini ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi ya, jangan keliru ya. Ini kan sama-sama molaritas dan volume. Tapi kita harus tahu ini molaritas punya siapa, yang asamkah atau yang basakah, yang dicari yang molaritasnya siapa gitu ya, yang diketahui molaritasnya siapa gitu. Ini tadi yang ditanyakan adalah molaritas asam. Jadi ya molaritas asam itu yang akan kita cari, tidak kemudian dilewati ya sebenarnya. Jadi tetap ini nanti rumusnya adalah molaritas asam dikalikan volume asam ya, ini kan ada 20 volumenya sama dengan molaritas basa, ini basanya adalah NaOH ya. Jadi kita perlu tahu ya dia itu yang asam atau basanya. Molaritas basanya di sini 0,1 dikalikan volume basanya tadi ya yang di rata-rata ini 11,62 ya. Jadi meletakkan angka-angka ini di mana itu harus hati-hati ya, harus tepat. Karena kalau enggak nanti hasilnya bisa berbeda. Tadi ya di sini volumenya itu 20 yang dikali ini ya, molaritas asam dikali 20 sebenarnya ini kalikan 20 dulu sama dengan molaritas basa kali volume basa gitu ya. Makanya kemudian jadi molaritas asam sama dengan molaritas basa kali volume basa dibagi volume asam ya, apa namanya prinsip matematika gitu ya. Kemudian dimasukkanlah angka-angka tadi di sini ya. Kemudian hasilnya adalah 0,0581 ini. Ya, gitu ya. Jadi tahap pertama yang harus dilalui gitu ya. Ini untungnya masih sudah saya simpulkan ya. Ini sudah saya simpulkan ini diketahuinya ya. Nanti suatu saat kalau misalkan di ujian gitu ada contoh soal seperti ini ya. Contohnya soalnya adalah ya kasusnya apa, kemudian hasil titrasinya volumenya berapa saja ya. Yang harus dilakukan terlebih dahulu ini ya menentukan diketahuinya informasi yang diketahui apa, diidentifikasi ya. Senjata kita adalah rumus ini tadi kan, M1V1 sama dengan M2V2 ini harus dicari dulu informasi yang ada itu apa gitu ya. Apakah volume asamnya, apakah volume basanya berapa, apakah yang dicari itu yang molaritas basa atau molaritas asamnya gitu ya, di identifikasi yang diketahui apa. Dan juga diidentifikasi pertanyaannya apa ya, konsentrasi HCl gitu ya. Berarti yang ditanyakan yang M asamnya ini ya. Kemudian baru kita nanti masukkannya di sini tidak salah gitu. Ini ya nanti coba bisa dilatih lagi ini perhitungan hasil titrasi. Saya rasa ini hanya soal kebiasaan saja apa namanya untuk menghitung-hitung ini dan ketelitian ya, ketelitian.
Itu untuk perhitungan ini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Tadi apa namanya? Perhitungannya seperti apa? Nah, kemudian ini yang terakhir hanya sekilas saja, ini tentang gravimetri, ini analisis kimia juga secara kuantitatif. Nah, ini dia kalau yang bedanya dengan yang titrimetri tadi, ini dia sampai menimbang berat analitnya suatu larutan. Kalau yang tadi kan konsentrasi ya, konsentrasinya, kalau yang ini adalah masanya atau beratnya. Apa namanya, ini ada metodenya dengan macam-macam ya, dia dengan pengendapan ya, jadi analitnya diendapkan kemudian ditimbang, kemudian ada dengan menggunakan elektrogravimetri, ini dia menggunakan elektroda sehingga nanti analitnya bisa menempel di lempeng elektroda tersebut sehingga kemudian bisa ditimbang. Ada yang dengan penguapan atau volatil ya, ini jadi analitnya itu diuapkan, kemudian nanti kan hasil apa namanya selisih ya berat awal dan berat akhir setelah diuapkan itu kemudian menjadi estimasi berat analitnya. Kemudian ada yang gravimetri partikulat ini dengan prinsip diekstraksi atau difiltrasi. Nah, ini nanti secara detail ini tahapannya seperti apa, prosedurnya untuk apa dan segala macamnya nanti akan ada penjelasan lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini tadi prosedur umum untuk analisis gravimetri, mulai dari preparasi larutannya dulu, kemudian diendapkan, digesti ini di breakdown ya, menjadi molekul yang lebih sederhana sesuai dengan tujuannya yang dicari apa gitu molekulnya. Kemudian ada filtrasi di sini disaring, kemudian ada pencucian atau pembilasan, kemudian dikeringkan, ditimbang dan dimasukkanlah itu di perhitungan ya sesuai dengan prosedurnya gitu. Dan ini mungkin ada berbagai macam prosedur-prosedur yang lebih detail yang itu mungkin lebih spesifik ya terkait dengan apa tadi jenis prosedurnya ya, jenis gravimetrinya. Saya rasa itu untuk materi pada sore hari ini terkait reaksi asam basa. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Ada yang masih belum jelas? Ini saya sarankan untuk bisa mempelajari dari berbagai sumber yang lain ya, terkait titrimetri, gravimetri, kemudian reaksi asam basa gitu. Ini saya rasa sudah banyak sekali platform-platform edukasi gitu yang menjelaskan tentang ini. Nanti silahkan gitu bisa mencari di sana gitu. Jadi belajarnya lebih dalam. Gitu. Karena menurut saya ini yang saya jelaskan sangat superficial ya, sebenarnya sangat dasar sekali dan sifatnya lebih untuk merefresh saja informasinya sudah teman-teman peroleh sebelumnya saat di SMA gitu. Termasuk di metode titrasi ya, karena tadi juga di kelas sebelumnya ada yang tanya gitu ya, yang betul itu sebenarnya waktu tunggunya ya. Jadi kan tadi kita harus menunggu sampai warnanya itu kan tidak berubah ya, warnanya menjadi permanen. Nah, waktu tunggunya itu berapa gitu. Kalau yang kemarin yang pernah kita lakukan di semester 3 itu analisis zat gizi itu laborannya itu melakukan 20 menit gitu. 20 menit ditunggu kalau dia sudah tidak berubah warnanya baru kemudian oke diakhiri titrasinya. Tapi kemudian tadi ada yang menjelaskan juga dulu waktu SMA pernah itu cuman beberapa detik Bu gitu kan. Nah, nanti silahkan ya dicek gitu dari berbagai sumber. Saya rasa sudah banyak juga di YouTube yang menjelaskan tentang reaksi titrasi gitu, prosedurnya seperti apa, nanti bisa menjadi pembanding ya. Jadi silahkan belajar secara mandiri gitu. Mana yang masih belum jelas. Ada yang ingin didiskusikan? Mungkin sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk materi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menjelaskan. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, bisa juga personal menghubungi saya. Gitu.
Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pekan depan, insya Allah masih dengan saya pada topik standarisasi. Ya, jadi minggu depan insya Allah masih di jam yang sama bersama saya. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga.